Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, uang adalah alat tukar-menukar dalam kehidupan manusia. Orang yang memiliki uang bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Pada prinsipnya, uang dicetak supaya digunakan sesuai peruntukannya. Yang perlu diwaspadai bukanlah kepemilikan atas uang, tetapi cara berpikir manusia tentang uang. Berhadapan dengan uang, setiap orang hendaknya bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika keinginan lebih kuat dari kebutuhan, maka dalam sekejap uang habis terpakai. Tetapi jika keinginan bisa ditekan dan seseorang mengedepankan kebutuhan, maka uang akan tetap ada dan nyaman. Saudara-saudari terkasih, kita baru saja baca dan dengar kutipan Injil hari ini. 6 hari sebelum perayaan Paskah bangsa Yahudi dimulai, Yesus pergi mengunjungi sahabat-sahabatnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus adalah orang yang telah dihidupkan Yesus dari kematian di kampung kecil Betania dekat Yerusalem. Yesus dijamu oleh keluarga yatim piatu itu. Untuk bisa menjamu Yesus dan para muridnya dengan makanan dan minuman, tentu tidak sedikit uang yang telah dikeluarkan. Mereka harus belanja bahan makanan dan minuman dan memberi yang terbaik buat Yesus dan para muridnya. Maria, yang daripadanya telah dibebaskan sejumlah roh jahat oleh Yesus, tentu senang mendapatkan kunjungan dari Yesus. Demikian pun kedua saudaranya. Mungkin perjamuan itu sebagai tanda ucapan terima kasih mereka kepada Yesus atas peristiwa luar biasa yang telah dialami oleh Lazarus. Selain peristiwa pengampunan Yesus yang dialami oleh Maria, Lazarus juga duduk makan bersama Yesus. Yang terpenting dari peristiwa itu adalah bukan berapa besar uang dikeluarkan, tetapi kehadiran Yesus dan kebersamaan mereka dengan Yesus. Sangat jarang Yesus bisa duduk makan bersama dengan mereka. Momen ini sungguh dimanfaatkan oleh ketiga saudara itu. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari perjamuan bersama ini adalah tindakan Maria kepada Yesus dan komentar lepas Yudas Iskariot kepada Maria, serta tanggapan dan penjelasan Yesus kepada mereka semua yang ada dalam ruangan perjamuan itu. Yudas Iskariot merasa rugi minyak narwastu yang mahal itu dihamburkan begitu saja di kaki Yesus. Ia berpikir lebih baik dijual dengan harga 300 dinar dan hasilnya untuk orang miskin. Yesus tahu pikiran Yudas tidak murni untuk kepentingan orang miskin. Yesus tahu bahwa sebagai bendahara kelompok, Yudas tidak jujur. Ia sering mencuri uang kas untuk kepentingan sendiri. Mungkin juga para murid lain tahu tentang sikap dan perbuatan Yudas Iskariot, tetapi tidak berani bicara di hadapan Yesus. Sementara Yesus membiarkan Maria melakukannya, meminyaki kaki dan menyikanya dengan rambutnya. Bagi Yesus, tindakan Maria itu sebagai pengingat hari penguburan dirinya. Ternyata apa yang dipikirkan Yudas Iskariot dan para muridnya berbeda dengan yang dipikirkan oleh Yesus. Yudas memikirkan tentang untung rugi dari apa yang dilakukan Maria dan sarana yang digunakan, sedangkan Yesus memikirkan tindakan Maria sebagai langkah antisipatif atas kematiannya. Saudara-saudari terkasih, Sahabat Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk pertama, berhati-hati ketika kita berpikir tentang uang.
Uang bukan tujuan utama kita. Uang adalah alat bantu untuk mencapai tujuan kita. Kedua, kita hendaknya menata cara berpikir kita tentang uang agar kita tidak menjadi serakah, rakus, ingat diri. Ketiga, kita mesti bisa menyesuaikan apa yang kita pikirkan tentang uang dan penggunaannya. Jika kita ingin uang itu bisa diamalkan kepada sesama, maka hal itulah yang mesti kita wujudkan. Bukan misalnya kita berpikir untuk beramal tetapi realitanya kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Keempat, uang ada atau tidak hendaknya tidak menjadi penghalang bagi kebersamaan kita. Yang penting di sini adalah kegiatan kita berjalan, kebersamaan kita tetap terjaga, yang lain akan ditambahkan dengan sendirinya. Kelima, setiap kelompok, entah komunitas basis, entah kelompok lainnya, tentu membutuhkan uang dan dikelola oleh seorang bendahara. Kita mesti tahu bahwa uang bukan tujuan utama adanya kelompok itu, tetapi uang hendaknya bisa menjadi pemersatu kelompok. Untuk itu, setiap kita yang dipercayakan menjadi bendahara hendaknya menjadi bendahara yang jujur dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Janganlah kiranya kita seperti Yudas yang selalu tidak sesuai antara pikiran dan perbuatannya. Kita juga hendaknya berani berbicara jika ada ketidakberesan dalam hal keuangan milik bersama itu. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.